Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sala Priyanti dengan MPM 2111080083 dari kelas 4A, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok dengan dosen pengampu Bapak Busmayaril MED. Berikut adalah hasil video tugas ujian akhir semester saya, yaitu membuat sesi konseling kelompok. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman semua bisa meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya siapa yang ingin memimpin doa? Saya berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan sesi konseling, kita perkenalan dahulu ya. Diawali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sala Priyanti. Kalian bisa panggil saya Sela. Kalau kalian sudah saling kenal atau belum? Belum. Nah, berhubung kalian belum saling kenal, jadi kita memperkenalkan diri dulu satu persatu ya. Perkenalan diawali dengan menyebutkan nama, usia, dan tempat tinggal. Dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Senja, usia saya 19 tahun, alamat di Sukarame. Perkenalkan, nama saya Gita, usia saya 20 tahun, tempat tinggal saya di Kedaton. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri Karamisa, usia saya 19 tahun, alamat saya di Sabubalok. Perkenalkan, nama saya Snafeni Zurita Janti, umur 20 tahun, asalnya dari Sukarame. Oke, jadi sekarang udah pada kenal satu sama lain. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian pernah melakukan sesi konseling kelompok sebelumnya? Kalau makna dari sesi konseling kelompok, ada yang sudah tahu? Belum. Karena belum pada tahu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan konseling, yang mana di dalamnya terdapat pemimpin kelompok dan juga anggotanya. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota dari kelompok tersebut. Di dalam konseling kelompok nantinya kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang kalian sedang hadapi saat ini. Jadi nantinya masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dialami. Contohnya, saya mengalami masalah tidur seperti sering begadang ataupun kalau tidur cepat itu sering terbangun di tengah malam dan lain sebagainya. Lalu kenapa kita melakukan sesi konseling kelompok? Ada yang tahu nggak? Enggak. Jadi kita melakukan sesi konseling kelompok itu tujuannya untuk yang pertama meningkatkan kemampuan kalian dalam berkomunikasi dengan teman. Selanjutnya meningkatkan kepercayaan diri dalam mengungkapkan sebuah pendapat dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau sudah cukup paham? Sudah cukup paham. Oh iya, di dalam konseling kelompok ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Biasanya disebut dengan asas dalam konseling kelompok. Jadi perlu kalian ketahui ada beberapa asas yang harus kita patuhi dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok tidak boleh disebar luaskan ke luar kelompok. Terus ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menekankan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan masalahnya tanpa adanya keraguan dan rasa khawatir dari anggota. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menekankan pada kesukarelaan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat, masukan, dan menceritakan permasalahannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sudah cukup paham? Sudah. Nah, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan sesi konseling dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit.
sebaiknya kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Oke, sebelum kita lanjut, kita melakukan ikrar janji terlebih dahulu ya. Sanggup? Sanggup. Ikutin kata-kata saya ya. Saya berjanji Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, bagaimana kita bermain permainan kecil dulu? Boleh. Oke, jadi permainannya adalah udara, darat, laut. Jadi apabila saya bilang udara, kalian sebut hewan yang ada di udara, begitupun dengan darat dan laut. Dan saya akan tunjuk satu orang, dan dalam hitungan 3 detik tidak bisa menjawab, saya akan tunjuk orang lainnya. Siap? Siap. Siap ya. Udara, darat, laut, darat. Kami. Udara, darat, laut, udara. Burung. Lagi ya. Udara, darat, laut, laut. Cumi. Oke. Udara, darat, laut, udara. Siap-siap yang belum. Udara, darat, laut, darat. Ayam. Udara, darat, laut, udara. Burung. Oke, sudah cukup ya. Tadi saya pikir itu kalian masih kurang berkonsentrasi, soalnya saya menyebutkan udara masih terus-terusan, ada yang menyebutkan hewan yaitu burung. Kalian tahu nggak sih apa tujuan saya untuk bermain permainan kecil seperti tadi? Tujuannya apa menurut kalian? Melatih konsentrasi. Terus? Buat semangat. Ya, betul. Jadi permainan tadi itu untuk melatih kepekaan kalian dan konsentrasi kalian ya tujuannya. Nah, kita sudah bermain permainan kecil tadi. Jadi selanjutnya berhubung kalian tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian dari konseling kelompok, bagaimana kita langsung mulai saja sesi konselingnya? Udah siap atau belum? Sudah. Baiklah, kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian diharapkan untuk menyampaikan masalah yang sedang dialami saat ini. Dan nanti dengan persetujuan bersama akan kita bahas permasalahan siapa duluan yang mau kita bahas saat ini. Oke, kalau gitu siapa yang mau duluan buat menyampaikan permasalahannya? Mbak Hasna. Jadi Kak, saya tuh punya masalah sama ibu saya. Karena ibu saya tuh kayak tidak kasih saya sama adik saya. Oke, jadi kamu punya isunya, ibu kamu pilih kasih dengan kamu sama adik kamu. Iya. Ya, terus selanjutnya? Kalau saya nggak terima karena IPK saya turun. Soalnya saya sama teman saya tuh sering kerja bareng gitu, ngerjain tugas bareng. Tapi IPK dia lebih besar dari IPK saya. Beda. Selanjutnya? Kalau saya mirip-mirip sama dia sih Kak, cuman beda kita ini ngerjainnya bareng. Dia nyontek banget punya saya, tapi nilainya gedean dia daripada saya, padahal dia nyontek punya saya. Jadi gini, saya punya teman dekat dan kayak nggak suka aja kalau misalkan dia lebih dekat sama yang lain gitu daripada sama saya. Oke, tadi kalian sudah menyampaikan permasalahan masing-masing. Jadi bisa disimpulin permasalahan Mbak Hasna itu tentang apa namanya? Ibunya pilih kasih dengan adiknya. Kalau Mbak Juliana tadi tentang nilai IPK temannya lebih besar dari ibunya Mbak Juliana, padahal ngerjainnya kerjasama terus. Terus permasalahan Mbak Gita tadi nilai temannya lebih besar juga ya, padahal temannya itu menyontek dengan Mbak Gita. Dan masalah Mbak Senja tadi teman akrab Mbak Senja lebih dekat dengan yang lainnya. Oke, jadi masing-masing anggota memiliki yang mana masalah itu mencakup ketidakterimaan dengan masalah yang dihadapi. Jadi masalah mana nih yang mau kita bahas lebih detail?
Jadi saya kan setiap pagi itu selalu bangunnya pagi, sebelum berangkat kampus juga bangunnya pagi. Saya itu selalu beres-beres rumah itu mungkin setiap hari ya, setiap pagi. Tapi karena mungkin adik saya itu selalu berantakin apa yang udah saya kerjain itu Kak. Jadi setahu ibu saya itu saya tuh nggak ngapa-ngapain, padahal saya udah nyapu, udah ngepel, tapi tetap aja saya dimarahin, padahal juga saya yang berada di rumah Kak. Saya nggak terima lah kalau misalnya ibu saya terus tanyain saya. Oke, jadi sudah minta Feby tadi, Mbak Feby itu udah beres-beres rumah, tapi sebenarnya itu ada Mbak Feby yang berantakin rumah, tapi tetap Mbak Feby disalahkan sama ibu Mbak Feby. Iya Kak. Oke, mungkin dari kalian ada tanggapan untuk masalah dari Mbak Feby? Ya. Mau nanya ke Mbak Femi, dari permasalahan tadi Mbak Femi udah coba ngomong belum ke ibunya kalau adiknya gitu yang berantakin? Sudah Mbak, saya sudah bilang bahwasannya saya itu udah beres-beres loh Bu, tapi itu bukan saya yang berantakin, tapi adik. Tapi tetap aja ibu saya selalu menyalahkan saya gitu. Oke, tanggapan yang lain ada nggak? Saya ingin bertanya, Mbak Femi udah pernah ngomongin adanya belum kalau yang dia lakuin itu dampaknya ke Mbak Femi? Belum sih Mbak, soalnya saya tuh kalau di rumah tuh pendiam banget. Saya selalu apa-apa tuh mendem, jadinya saya nggak pernah, saya juga kalau dimarahin sama ibu saya tuh ya saya cuma diem aja. Terus kadang-kadang aja saya bilang bukan saya, Bu itu adik, tapi tetap aja nggak terima. Saya juga belum ngomong ke adik saya. Karena itu tadi saya udah males, saya tuh mending lebih baik diam daripada harus ngomong sama adik saya. Saya juga ingin bertanya, memangnya ibunya Mbak Feby tidak melihat kalau adiknya yang memberantakan permainan? Enggak Mbak, soalnya ibu saya itu subuh itu udah berangkat ke pasar, jadinya waktu pulang itu pulang jam 10 itu baru pulang ke rumah, jadi nggak tahu apa yang ada di rumah itu berantakan karena siapa itu nggak tahu. Izin bertanya lagi ya, kalau kan tadi Mbak Femi bilang kalau ibunya pergi ya kerja, kalau ayahnya emangnya nggak ada di rumah atau? Ayah saya juga kerja, ayah saya itu kerjanya tuh kayak merantau gitu Kak, jadinya nggak ngeliat juga. Jadi di rumah itu cuma berdua? Bertiga, sama ibu sama adik saya. Oke, kita udah dengar pertanyaan dari teman-teman semua, dari pertanyaan Mbak Senja, Mbak Gita, Mbak Juliana. Mungkin teman-teman semua ada yang ingin memberi masukan untuk Mbak Femi terkait masalah yang sedang dihadapi? Mungkin saya ingin memberi sedikit masukan buat Mbak Femi. Coba Mbak Femi pikir-pikir lagi buat kedepannya kalau masalah dipendam sendiri itu nggak bikin masalah itu kelar gitu loh. Yang ada nanti Mbak Femi malah makin kepikiran, malah salah paham sama ibunya, salah pahamnya makin bertambah gitu. Jadi coba dipikirin lagi. Iya. Izin penambahan ya, benar Mbak Femi kata Mbak Senja, coba Mbak Femi kasih tahu dulu ke ibu, ngomong baik-baik. Kalau jelasin kalau Mbak Femi itu udah beres-beres, sama dia juga diomongin biar Mbak Femi itu terus, jadi nggak Mbak Femi yang terus yang disalahin sama ibunya gitu. Iya Mbak. Oke, tadi itu sudah ada masukan dari Mbak Gita dan Mbak Senja. Mungkin Mbak Juliana ada masukan untuk Mbak Femi? Mungkin dengan masukan dari Mbak Gita dan Mbak Senja, kesalahpahamannya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Mungkin bisa dikomunikasiin sama ibunya atau adiknya Mbak Femi biar nggak terus berlanjut. Oke, kita udah dengar masukan dari masing-masing anggota. Dari Mbak Femi, bagaimana tanggapannya? Sangat membantu. Ini juga masukan yang mungkin harus saya rubah juga untuk bisa berkomunikasi dengan ibu dan adik saya supaya masalah kesalahpahaman ini tidak semakin panjang. Jadi terima kasih buat mbak-mbak yang sudah memberikan masukan, itu sangat bermanfaat sekali buat saya. Alhamdulillah. Oke, jadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Femi. Mbak Femi bisa mencoba memulai dari komunikasi dengan ibu agar kesalahpahaman yang Mbak Femi rasakan bahwa ibu Mbak Femi sendiri dengan adiknya bisa terselesaikan. Terus
berkomunikasi dengan ibu dan adik saya. Jadi kesimpulan konseling pada hari ini yaitu kita dapat bersama-sama untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan Mbak Femi. Isunya yaitu ketidakterimaan Mbak Femi terhadap perilaku ibu yang terus-terusan menyalahkan Mbak Femi atas kesalahan adiknya. Dan akhir dari permasalahan ini yaitu Mbak Femi sudah mengetahui apa yang harus Mbak Femi lakukan. Setelah ini yaitu dengan cara berkomunikasi dengan ibu dan adiknya. Benar begitu Mbak Femi? Benar, Kak. Oke, kalau gitu sesi konseling kelompoknya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah mau berbagi cerita dan berbagi pendapatnya. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu kembali ya. Perjalanan ke sini gimana? Lancar nggak? Lancar. Alhamdulillah lancar. Oh, lancar. Oke, sebelumnya kita sudah membahas permasalahan Mbak Femi. Jadi sekarang bagaimana Mbak Femi? Apa ada perkembangan terbaru? Ada, Kak. Sebelumnya waktu setelah melakukan sesi konseling Ya. di minggu kemarin, itu awalnya saya sempat nggak mau ngomong karena saya kan merasa cuma begini aja, kenapa harus ngomong sih sama ibu sama adik gitu. Tapi akhirnya saya beraniin, besoknya saya langsung ngomong sama ibu saya, sama adik saya, menjelaskan semua yang sempat terjadi di rumah, dan akhirnya ibu saya bisa mengerti saya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Mbak Femi sudah menemukan solusinya ya, bisa dikomunikasi sama adik dan ibunya. Sudah. Oke. Lalu kita sekarang mau lanjut ke permasalahan siapa nih yang mau dibahas? Mungkin Oke, Mbak Juliana apa sudah siap? Siap. Oke, sebelumnya permasalahan Mbak Juliana itu merasa nggak terima gitu kan, karena nilai IPK Mbak Juliana itu menurun. Padahal Mbak Juliana dan teman Mbak Juliana itu sering mengerjakan tugasnya itu barengan, Iya. bukan begitu? Iya. Bisa diceritain lebih detail nggak? Ya, jadi saya tuh setiap dikasih tugas pasti selalu ngerjain bareng teman saya ini di rumah bareng-bareng. Jadi nyari jawaban bareng, terus juga kalau saya udah dapet jawaban duluan pasti saya kasih tahu, begitupun sebaliknya. Tapi pas nilainya keluar kemarin, terus lihat IPK, ternyata IPK dia lebih besar daripada saya. Itu membuat saya merasa kayak kurang adil aja karena kita selalu ngerjain bareng-bareng. Oke, untuk teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan terkait permasalahan dari Mbak Juliana? Saya, Kak, Ya, silakan. mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Juliana, apakah benar jawabannya sama temennya itu udah sama? Ya, menurut saya sih udah sama Kak, seharusnya soalnya ngerjainnya bareng-bareng gitu ya. saya izin nanya juga ke Mbak Juliana. Kalau masalah absen, mungkin Mbak Juliana sering telat atau bolos? Iya, kalau masalah absen, saya pernah sih Kak telat beberapa kali. Emang telat karena kesiangan, kadang ya bolos juga pernah, cuman nggak begitu sering banget sih. Saya izin bertanya, kenapa Mbak Juliana sama kawan Mbak Juliana tuh ngerjainnya nggak sendiri-sendiri aja? Ya itu untuk mempermudah saya sama teman saya sih. Jadi kami sepakat untuk ngerjainnya bareng-bareng. Tapi pas hasilnya keluar, kok beda nilainya, malah lebih besar dia daripada saya. Oke, dari tanggapan teman-teman semua, dari pertama pertanyaan dari Mbak Femi, pertanyaan itu apa Mbak Juliana udah yakin jawabannya itu sama sama temannya. Dan pertanyaan Mbak Senja, emang Mbak Juliana itu nggak pernah ada lambat atau bolos. Dan dari pertanyaan Mbak Faiha tadi, kenapa sih nggak ngerjain masing-masing aja gitu kan? Terus jawaban dari Mbak Juliana juga dari jawaban pertama, yang Mbak Juliana itu udah yakin kalau jawabannya itu sama persis. Dan jawaban dari Mbak Senja tadi, ya Mbak Juliana memang pernah terlambat dan pernah bolos juga. Terus jawaban ketiga dari Mbak Faiha, agar mempermudah Mbak Juliana dan Mbak Juliana untuk mengerjakan tugas cepat selesai gitu. Nah itu dia tanggapan dari teman-teman untuk Mbak Juliana. Mungkin teman-teman yang lain juga
Tadi juga Mbak Juliana bilang kalau Mbak Juliana itu pernah bolos dan juga beberapa kali sering terlambat. Nah, mungkin Mbak Juliana bisa mulai dari situ gitu, kayak memperbaiki waktu. Jadi Mbak Juliana nggak terlambat lagi, terus nggak ngebolos gitu. Mulai nyoba buat dari situ, dari hal itu gitu. Oke, jadi dari masukan Mbak Sinda tadi itu, karena kan di dunia perkuliahan itu IPK bukan melulu tentang nilai, mungkin dari Mbak Juliana juga harus berubah untuk kayak mengurangi keterlambatan tadi datangnya ke kelas, terus kurangin juga membolosnya. Jadi dimulai dari hal seperti itu. Terus apa ada yang lain ingin mendapatkan? Saya ingin menambahkan dari jawaban Mbak Sinda tadi, ingin menambahkan ya, sebenarnya Mbak Julia itu bisa lebih aktif lagi di dalam kelas. Jadi kan benar, dunia perkuliahan itu tidak apapun tentang nilai. Mungkin kalau Mbak Julia aktif bertanya, terus bisa membantu teman-teman untuk menjawab soal, itu pun nanti ada nilai poin tersendiri gitu Mbak. Itu sih cukup dari saya. Oke, tadi masukan dari Mbak Femi benar. Kalau di kelas itu mungkin bisa lebih aktif lagi Mbak Juliananya, karena itu tuh bisa menjadi poin nilai tersendiri untuk Mbak Juliana gitu. Izin menambahkan, menurut saya benar yang apa dikatakan Mbak Senja dan Mbak Femi. Mbak Juliana itu harus lebih aktif lagi dan Mbak Juliana itu tidak bergantung kepada orang lain. Terus Mbak Juliana itu kalau ada tugas itu lebih giat lagi dan mengoptimalkan nilai tersebut. Nah, itu tadi tambahan dari Mbak Faiha. Mungkin Mbak Juliana juga bisa lebih mengandalkan diri sendiri gitu, tidak bergantung sama temannya. Jadi Mbak Juliana itu fokus untuk mengoptimalkan nilai sendiri gitu. Bagaimana Mbak Juliana tanggapannya terkait masukan dari teman-teman? Mungkin saya bisa membaca jam tidur saya biar nggak terlambat lagi waktu ke kampus, terus saya kurangin bolosnya mungkin, terus juga saya bisa lebih aktif lagi di kelas. Oke, jadi Mbak Juliana sudah tahu ya apa yang ingin dilakukan untuk kedepannya. Jadi gimana nih perasaan Mbak Juliana sudah melakukan sesi konseling ini? Perasaannya udah sedikit lebih lega karena udah sharing pada teman-teman di sini, terus juga yang tadinya saya sedikit kesalahan teman saya jadi lebih sadar aja karena mungkin kesalahan dari saya ini sendiri yang kurang aktif, terus sering bolos, dan terlambat juga. Oke, sudah cukup ya. Mungkin sesi konseling ini bisa kita akhiri. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum